Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Santoso dari SMK Negeri 6 Sukoharjo, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Pada kali ini kita akan membuat skenario coaching dari apa yang sudah kita pelajari di modul, dan saya hari ini sebagai observer dan di samping kanan kiri saya sebagai coach dan coach. Kami persilakan kepada coach untuk bisa memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Santosa. Mohon izin berkenalan Bapak Ibu Guru. Saya Ibu Aki Citra Resmi dari SMK Kasatrian Solo Sukoharjo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, dengan fasilitator Ibu Raden Rara Arti Rohjatmi dan pengajar praktek adalah Bapak Budi Tri Cahyono. Perkenalkan, untuk saya Hendratno, saya bekerja di SMA Negeri 2 Sukoharjo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Di sini nanti saya akan berperan sebagai coach. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang kami hormati, telah hadir di hadapan kita sudah komplit. Ada coachnya adalah Bu Afri, kemudian coachnya Pak Hendratno, dan selagi sebelum kita masuk kepada materi coaching, perkenankan saya untuk bertanya terlebih dahulu kepada coach, kepada Ibu Arti, Ibu Afri. Mungkin dari apa yang akan menjadi coaching pada kali ini, hal apa yang menjadi perhatian dari Ibu Afri nantinya? Mungkin pada coaching kali ini nanti yang akan kami perhatikan adalah ada 3 ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan present atau hadir dengan penuh, melakukan kontak langsung dengan coach. Kemudian yang kedua adalah saya nanti akan mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga nanti saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggali coach agar menemukan solusi seperti itu. Iya. Jadi yang dikembangkan adalah keterampilan untuk mendengarkan, kemudian pertanyaan berbobot, dan juga hadir sepenuhnya kepada, dan juga tidak lupa adalah untuk pengembangan kompetensi diri profesional dan potensi diri dari coachnya. Ya. Kemudian yang ingin dikembangkan dari 3 ini apa Ibu untuk kali ini, proses ini? Kalau nanti di proses ini nanti saya ingin hadir secara penuh Pak, ya. Karena hadir secara penuh itu nanti akan menuju kita melalui kompetensi yang kedua dan yang ketiga. Jadi intinya hadir dulu secara penuh, memperhatikan, fokus, mindfulness dengan apa yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian mungkin dari indikator ketercapaian yang ingin dicapai atau menjadi ciri dari kegiatan ini bisa tercapai apa Ibu? Indikator keberhasilan yang ingin saya lalui hari ini berarti nanti saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi diri dari coach untuk menemukan solusinya, begitu Pak. Potensi diri untuk menggali solusi dari permasalahan yang akan disampaikan. Iya, betul. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, demikian obrolan kami dengan coach yang intinya adalah pengembangan fokus kepada present dan potensi diri dari coach. Kami silakan untuk bisa berpraktek. Oke, terima kasih Pak Santosa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afri. Dengar-dengar kemarin menghubungi saya untuk kita ada bertemu sebentar ngobrol-ngobrol begitu. Nggih, Bu, betul ya. Kemarin saya mencoba telepon jenengan tapi sajake panjenengan piye sing sibuk banget. Aduh. Nah, ini terima kasih loh Pak Hendra sudah mau menghubungi saya. Kita mau ada apa nih Pak Hendra? Kira-kira mau cerita apa yang mau disampaikan ke saya? Ada perlu apa gitu? Ya, yang pertama kan ya memang karena mungkin jarang ketemu ya Bu. Jarang ketemu, betul. Ya, yang betul pertama sekali. Saya pengen menyambung silaturahmi ya Pak. Setuju sekali. Biar kita bisa lebih dekat, lebih ngobrol-ngobrol asik, yang jelas nambah sedulur ya, betul. Gitu. Terus yang kedua gini Bu, itu ada masalah Bu. Nah masalah saya tuh saat ini kan sudah masuk di tim kurikulum. Oh, di tim kurikulum. Ya, jadi staf kurikulum. Nah di sini
saya tuh merasa agak kurang nyaman, Bu. Kurang nyaman ya, Kurang Pak, nyaman, sehingga saya tuh kok rasanya kok pengen segera keluar gitu loh. Oh. Ya. Nah, mungkin seperti itu yang saya rasakan. Nah, saya juga pengen tahu kira-kira nanti kalau saya keluar gimana, kalau enggak gimana. Ini saya masih kayak lagu, Bu. Bimbang dan ragu. Oke. Gitu. Oke, berarti saat ini Pak Hendra itu sebenarnya sudah mulai naik ininya ya, naik kemampuannya karena sudah direkrut di tim kurikulum, dan ini nggak sembarangan orang bisa ikut di tim kurikulum ya Pak Hendra ya. Tapi di tim kurikulum ini kebetulan Pak Hendra kok merasa nggak nyaman, kemudian kok pengen keluar dari tim kurikulum. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Pak Hendra ini nggak nyaman di tim kurikulum di sekolah Pak Hendra ini? Bisa diceritakan mungkin Pak Hendra? Oke, gini Bu Afri ya. Untuk saya tuh kan mohon maaf ya, karena mungkin banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan ya. Nah, salah satunya di kurikulum ini banyak sekali tugas yang harus saya selesaikan. Betul. Padahal ketika pada saat ini saya tuh ada momongan baru, Bu. Momongan baru yang mana sampai saat ini belum dapat orang yang bisa membantu saya untuk ngomong. Gitu ya. Jadi, Pak ya. Saya tuh merasa harus bisa gimana untuk mengoptimalkan bekerja. Kalau misalnya saya tetap masuk di tim kurikulum, takut saya malah kurang optimal saya bekerja. Gitu. Padahal kalau saya misalnya tidak meninggalkan, saya juga masih punya tanggungan yang cukup banyak di rumah, harus gantian untuk ngomong anak, salah satunya gitu. itu. Ya, oke. Ini curhat pekerjaan dan pembagian waktu di rumah ya Pak Hendra ya. Jadi betul. Sebenarnya Pak Hendra ini sebenarnya mampu ya di kurikulum, cuma keterbatasan waktu saja ya dengan pembagian di rumah. Ternyata Pak Hendra punya momongan lagi, diberikan amanah lagi sama Gusti Allah gitu ya Pak ya. Selamat sebelumnya saya ucapkan selamat ya Pak Hendra. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira yang menjadi Pak Hendra galau itu apa sih yang membuat Pak Hendra ini harus segera pulang ke rumah? Di samping itu Pak Hendra harus menyelesaikan pekerjaan di kantor. Kira-kira apa yang jenengan prioritaskan terlebih dahulu? Ya tentunya kan saya sebagai seorang ASN kan juga mengutamakan pekerjaan juga nggih. Nah, di sisi satu saya juga harus bekerja, sisi kedua juga harus mencukupi kegiatan di rumah ya, termasuk ngomong itu tadi salah satunya. Nah gini Bu, yang jadi permasalahan kalau misalnya saya prioritaskan untuk yang kerja, saya itu juga penting. Nah di situ yang buat saya bingung. Nah kira-kira saya harus bagaimana enaknya kan gitu. Oh gitu. Iya. Nah kalau Pak Hendra sendiri kira-kira udah punya pandangan apa sih untuk membagi dua poin ini, yaitu menjadi ASN ya, karena menjadi ASN itu satu kewajiban karena itu pekerjaan ya Pak ya. Betul. Kemudian bisa membagi waktu dengan di rumah. Kira-kira Pak Hendra itu sudah punya kira-kira ada nggak terbersit gambaran apa gitu di pikiran Pak Hendra yang bisa jenengan lakukan dulu? Memang rencana awal gini Bu, ketika saya pengen keluar, toh itu juga banyak tugas tambahan buat saya. Betul. Yang jelas tugas pokok saya sebagai guru sudah saya laksanakan. Saya takutnya nanti kalau itu saya teruskan malah jadi kurang optimal kan gitu Bu. Jadi pengennya tetap keluar ya Pak Hendra ya? Ya bingung, makanya bingung saya harus bagaimana gitu ya. Kira-kira kalau yang di rumah sudah bisa terhandle dengan baik atau memang masih mencari orang untuk menghandle putri atau putranya yang masih baby ini Pak Hendra? Ya masih mencari Bu ini. Masih mencari. Masih ya. mencari. Ya. Mungkin nanti bisa saya carikan gitu ya Pak. Biar tidak membuat Pak Hendra galau lagi kan gitu. Lah kira-kira Pak Hendra, rencana Pak Hendra dalam mencapai tujuan Pak Hendra ini supaya dua-duanya ini bisa balance itu kira-kira rencananya Pak Hendra apa? Ini Bu, kalau tadi kan saya menyampaikan kalau saya mundur nggih, jadi saya mundur tuh ya bisa fokus juga ini sebagai tugas tambahan. Tapi kalau ini saya bertahan, tetap berada di tim kurikulum, ya tentu saya harus bisa membagi waktu. Ya tentunya gitu. Saya harus cari orang yang bisa membantu ngomong anak yang di rumah, termasuk juga untuk yang membantu untuk bersih-bersih di rumah dan seterusnya. Terus yang kedua, kalau misalnya ini nanti
belum dapat, saya juga pengen di kurikulum ini kan juga banyak orangnya ya, namanya tim ya. Saya pengen untuk pembagiannya juga lebih adil. Dalam artian biasanya kan mohon maaf kalau setiap guru yang aktif itu ya sih ditunjuk cuma itu saja. Nanti kalau yang lain nggak pernah ditunjuk ya akan terbebas dari tugas tambahan. Tapi biasanya satu orang dikasih pekerjaan berhasil dapat terus malahnya gitu Ibu. Oke, berarti rencananya sudah ada ya Pak Hendra ya. Yang pertama untuk yang di rumah, nanti berusaha untuk mencari ini ya si pemomong sama yang bantuin bersih-bersih di rumah. Kemudian yang di sekolah nanti mungkin akan lebih berkomunikasi dengan tim kurikulum supaya pembagian tugas atau breakdownnya ini lebih adil gitu ya Pak Hendra ya. Biar tidak semua tertumpu kepada Pak Hendra yang ini yang di kurikulum. Kira-kira skala prioritasnya yang mana dulu nih Pak Hendra? Ya, tadi kan saya masih bingung nih, tapi tetap saya akan berusaha bagaimana ya jangan sampai mengecewakan atasan ya Bu ya. Oh, dikasih tugas tambahan. Tidak, setiap orang kan mampu gitu, betul. Tapi alhamdulillah saya kok dipercaya. Ya ini saya akan mencoba tetap memprioritaskan untuk yang pekerjaan. Ya mungkin ini saya sedikit terbuka betul ya. Mungkin saya harus mengutamakan yang pekerjaan dulu ya. Skala prioritasnya ya Pak ya sebagai ASN kan begitu ya. Betul. Cuma ini juga kendalanya ya di rumah terus piye itu belum dapat gitu. Berarti memang harus digali lagi ya Pak ya. Skala prioritasnya memang harus di step-stepkan begitu ya Pak Hendra ya. Nah ini yang tadi kan Pak Hendra bingung tuh. Terus ini menurut Pak Hendra ukuran keberhasilannya nanti seperti apa Pak Hendra? Ukuran keberhasilan di kantor, kemudian ukuran keberhasilan di rumah ini akan seperti apa nanti yang dengan mau begitu. Yang jelas kalau di kantor kan nanti kan saya akan ketemu dengan dengan pimpinan saya atau wakasek kurikulumnya, akan menyampaikan permasalahan saya juga satu seperti ini, dan saya juga akan menyampaikan bahwasanya kok banyak tugas yang menumpuk ke saya malahan hanya karena saya komputer terus semua gitu yang berhubungan dengan komputer pasti ke saya kan gitu. Ya, coba nanti saya akan mencoba untuk matur ke wakasek kurikulum. Pak gimana biar pembagiannya rata. Andai kata nanti misalnya teman nggak bisa komputer, insya Allah saya siap untuk membantu paling tidak ya ngajari sidik terus. Biar jalan sendirian gitu. Berarti sudah bisa mengantisipasi gangguan ya Pak Hendra ya. Jadi itu sebenarnya kan tadi juga salah satu gangguan ya untuk pekerjaan Pak Hendra. Jadi kok opo-opo kok aku, temenku kok enggak kan gitu ya. Jadi salah satu mengantisipasinya dengan cara mendelegasikan sedikit-sedikit dengan cara mengajari teman-teman tadi ya Pak Hendra ya. Oke. Terus untuk melakukan ini kan butuh komitmen tuh Pak Hendra. Betul. Nah, kira-kira komitmennya Pak Hendra untuk yang di skala prioritas yang pertama apa yang ada di sekolah kira-kira? Ya tadi saya akan mencoba yang pertama pengen biar bisa optimal gitu. Tetap saya akan berusaha untuk mempertahankan di tim kurikulum. Tapi dengan cara yang tadi saya sampaikan, saya coba nemui sama siapa sih Bapak wakasek kurikulum untuk bisa membagi tugas dengan sebaik mungkin. Terus untuk yang masalah di rumah memang ini saya pengen mencari Bu. Saya sudah mencari. Nah mungkin dalam waktu dekat ya mudah-mudahan dapatlah, itu harapan saya. Nanti kita belum dapat ya nanti saya minta waktu sebentar untuk bisa wirawiri dengan kurikulum insya Allah. Berarti sebenarnya Pak Hendra ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Pak Hendra, tinggal mengaksi nyatakan saja ya Pak ya. Saya malah nggak paham ya ini. Kan yang pertama tadi sudah bagaimana ya caranya aku mencari yang bisa membantu di rumah. Berarti kan ini kan sudah proses mencari juga toh Pak. Terus yang kedua yang pertamanya mau keluar dari tim kurikulum, tapi sebenarnya setelah penjenengan cerita ke saya, ternyata kan penjenengan bisa menyelesaikan dengan antisipasi gangguan yang ada di belakang tadi. Berarti sudah punya plan A, sudah ada plan B kan begitu. Berarti tidak perlu penjenengan keluar dari tim kurikulum kan begitu. Karena apa? Ini penjenengan ini sebenarnya sudah diberikan kepercayaan penuh ya dengan kepala sekolah untuk bisa membackup tim kurikulum. Kira-kira begitu ya, Pak Hendra ya. Ya namanya orang bunek ya Pak ya. Bunek itu mungkin sampai ke ini akal sehatnya nggak muncul malah emosi kan emosi. Isinya semeruang ya Pak ya, isinya pusing ya. Oke. Kemudian
kira-kira kalau Pak Hendra nanti melakukan hal-hal ini yang sudah penjenengan solusikan sendiri tadi, mesti kan ada teman ya Pak, atau siapa sih kira-kira yang bisa membantu Pak Hendra untuk mewujudkan aksi nyatanya Pak Hendra ini, kira-kira siapa? Ya tadi itu tim kurikulum. Tim paling utama itu. Paling utama ya Pak. Terus ya, yang di rumah, masalah rumah tentunya bukan lain mantan pacar saya. Mantan pacar. Nah, ini salah satu solusi terbaik ya Pak ya. Nah, jadi ternyata apa-apa saja yang penjenengan ceritakan ke saya bunek tadi sudah bisa terurai satu persatu dengan solusi dari penjenengan sendiri tentunya. Oke. Jadi kira-kira setelah menceritakan ini kepada saya, apa sih yang dirasakan Pak Indra? Rasanya kados digutuk banyu es. Kok malah kaku Pak? Luar biasa. Tadi saya tuh kesini ya seneng ngomong wis apa, ternyata setelah ngobrol asik dengan panjenengan ya sedikit akal sehatnya muncul Bu. Betul. Alhamdulillah saya sudah bisa paling enggak ya untuk pilihan mundur dari tim kurikulum akan saya coba pertimbangkan lagi. Ulang. Terus terang tidak semua orang mendapatkan kepercayaan dari atasan. Insya Allah saya juga sebagai ASN mungkin itu sudah menjadi tanggung jawab saya, walaupun itu bukan tugas utama. Tapi insya Allah semua tugas yang diberikan atasan akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Keren ini Pak Hendra. Jadi jenengan tetap tidak mundur dari tim kurikulum dan bisa menemukan satu solusi, dan pasti ada jawaban kenapa jenengan terpilih menjadi tim di kurikulum. Berarti penjenengan ini merupakan salah satu aset sekolah yang harus dilindungi dan dikembangkan dong. Itu Ibu menyanjung kejurun gitu malah ya, ya. Jadi apa yang sudah kita ngobrolkan hari ini berarti mungkin Pak Hendra sudah bisa menemukan satu solusi step by stepnya untuk Pak Hendra aksi nyatakan. Kira-kira sebelum ngobrol sama saya, skala berapa sih Pak tadi penjenengan kompetensinya di 1 sampai 10? Udah 1 hampir 90% pengen keluar. Pengen keluar ya? Iya. Tapi setelah ngobrol dengan panjenengan yang begitu antusias membantu saya. Luar biasa, saya itu sampai bisa nggogloh hati wong maune ndongkol dadi rada nyaman. Maune wis pengen nang metu akhirnya tersadarkan kembali Bu akan tugas dan tanggung jawab saya. Insyaallah saat ini saya berada di paling enggak ya kalau pengen keluar tuh paling cuma 20% lah. Ya mudah-mudahan nanti menjadi 0% ya Pak? Saya pertimbangkan lagi di rumah. Menjadi 0% gitu ya. Itu bisa memantapkan saya untuk tetap bertahan di posisi itu. Baik. Itu Bu Afri. Terima kasih Pak Hendra sudah mempercayakan ceritanya ke saya. Dan alhamdulillah dari apa yang panjenengan ceritakan, panjenengan sendiri sudah bisa menemukan satu solusi. Terus sangat ya Bu. Sami lho Pak Hendra. Betul-betul gulot teh niku. Mboten napa-napa, es teh mawon cekap. Terima kasih Pak Hendra. Ngoten mawon Bu sudah Afri. cekap. Kene sampun cekap, saya mau undur diri. Baik. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu guru penggerak, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan inilah tadi coaching yang sudah dilakukan coachnya Bu Afri, coachnya Pak Hendra Nom. Ada beberapa yang ingin saya coba konfirmasi kembali kepada coach. Menurut Bu Afri, apa yang tadi saya sampaikan bahwa indikatornya adalah tercapainya memunculkan potensi diri dari coaching. Menurut Ibu bagaimana? Ya, menurut saya memunculkan potensi diri dari coaching, dan alhamdulillah dari ngobrol-ngobrol yang kita lakukan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan kepada coaching, alhamdulillah sang coaching itu bisa menemukan satu solusi kebimbangan beliau tentang masalah beliau, dan beliau sudah bisa menemukan step by step solusinya gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Afri. Jadi Bapak Ibu guru penggerak, dari coaching yang sudah dilakukan oleh teman-teman tadi secara tahapan tirta sudah tercapai. Dalam artian tujuan tadi di awal sudah disampaikan, kemudian identifikasi masalah bahwa ternyata coaching mengalami permasalahan pada bimbang hatinya ketika menerima tugas tambahan sebagai staf kurikulum. Kemudian rencana aksi juga sudah disampaikan untuk kembali membuat tim yang solid, dan hal yang perlu kita garis bawahi adalah ternyata coach bisa
menemukan dan menguatkan potensi diri dari coach, dan secara umum juga profesional dari yang dimiliki oleh coach bisa dimunculkan dan diingatkan kembali. Nah, inilah proses TERTA yang akhirnya bisa menghasilkan solusi dari permasalahan yang dimunculkan oleh coach. Dan berikutnya mungkin saya bisa ulang kembali setelah kompetensi yang dikembangkan tadi hubungannya dengan hadir sepenuh hati Bu ya tadi ya, di awal. Kemudian berdasarkan hasil setelah coaching ini, apa yang ingin dikembangkan lagi dari 3 itu yang kemarin tadi sudah disampaikan? Ya, tadi yang pertama saya mungkin akan presence dulu ya Pak, belajar untuk presence, karena presence ini kan tidak mudah. Kemudian yang kedua nanti otomatis yang saya kembangkan adalah mendengarkan dengan rasa. Kenapa? Karena eye contact atau kontak mata, kontak bahasa, memperhatikan coach, mendengarkan dengan rasa, ini adalah salah satu kompetensi yang juga perlu kami kembangkan untuk bisa lebih menyelami masalah apa yang dialami oleh coach, sehingga kita bisa nyambung untuk memberikan arahan-arahan atau pancingan-pancingan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Pak. Baik. Terima kasih luar biasa untuk semuanya, Pak Coach dan Ibu Coach yang sudah mempraktekkan coaching dengan baik, dan pastinya harapan dari kita semua adalah bentuk praktek ini akan menumbuh kembangkan apa yang menjadi potensi kita sebagai guru dan untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, demikian praktek kami. Saya lagi terima kasih pada Coach dan Coach dan juga pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.